korupsi semakin menjadi-jadi sepanjang 2013. Sejumlah pucuk pemimpin partai politik harus rela menjadi pesakitan dan berhadapan dengan KPK. Pamor partai menjadi taruhannya. Apa saja catatan hukum pilihan redaksi sepanjang tahun 2013? Saya Rika Amru, inilah timeline selengkapnya. Berhentu telah ditetapkan nama aku. Yakin ya, yakin. Rp1 saja Anas korupsi Hambalang, gantung Anas di Monas. Hampir setahun selepas Anas Urbaningrum mengeluarkan pernyataan hiperbolis itu, Komisi Pemberantasan Korupsi menetapkannya sebagai tersangka. Bekas Ketua Umum Demokrat ini disangka menerima hadiah atau gratifikasi dalam proyek Hambalang. Menangani kasus Hambalang, maka telah ditetapkan atas nama AU, mantan anggota DPR. Nama Anas Urbaningrum disebut pertama kali oleh Muhammad Nazarudin, bekas koleganya di Demokrat. Nazarudin menuding Anas menikmati kucuran dana Hambalang. Duit haram tadi diterima Anas saat menjadi ketua fraksi Demokrat di DPR dan digunakan membiayai pemenangan Anas di Kongres Demokrat di Bandung, Mei 2010. Ya gini, soal Hambalang itu sudah terbukti banyak bukti tentang keterlibatan Anas. Cuman yang langsung bukti ditransfer itu. Lainnya banyak bukti. Sehari setelah ditetapkan sebagai tersangka kasus Hambalang, Anas Urbaningrum mundur sebagai Ketua Umum Demokrat. Kalau saya punya status hukum sebagai tersangka, maka saya akan berhenti. Saat menyatakan mundur, Anas berjanji bakal tunduk pada hukum. Namun dia menebar kata bersayap. Hari ini saya nyatakan ini baru sebuah awal langkah-langkah besar. Pernyataan Anas ditafsirkan berbagai pihak sebagai perlawanan terhadap Demokrat, khususnya SBY. Anas menilai faktor politik amat dominan dalam perkara hukum yang menjeratnya. Tahu, saya kan nggak ngurusin uang. Nggak ada uang. Bahkan saya bilang nggak ada. Sejumlah politisi Demokrat diperiksa. Yang tahu kan saya kan tidak tahu. Nggak terima apa? Panitia yang mesti Batu-batukannya bersih. Kalau Anas atau kawan-kawannya itu ngomong, ini orang-orang galau, ya. Kalau ngomong kenapa nggak dari dulu, kan begitu. Uang tunai kalau digunakan dia 100 juta. Saya nggak pikir bahwa yang dibagi itu kan awalnya 15 juta, terus 15 juta lagi, terus 20 juta, dan yang terakhir kita mau pulang itu kan saya pikir itu uang untuk transportasi. Saya nggak tahu uang itu dari mana. Ada yang dolar. Yang terakhir berapa? Bu, yang terakhir memilih berapa? Anas itu udah pasti Bu, ngambil itu. yang terakhir itu 50 juta. Tinggal soal waktu bagi Anas menjadi tahanan KPK setelah 4 tersangka lain sudah masuk terlebih dulu. Jika Anas Urbaningrum terseret kasus Hambalang, mantan Ketua Umum Partai Keadilan Sejahtera Lutfi Hasan Ishak terpelanting kasus suap impor daging sapi. Dua alat bukti yang cukup yang bisa dikaitkan dengan
salah satu anggota DPR atas nama LHI. Lutfi ditetapkan sebagai tersangka akhir Januari 2013, sebulan sebelum Anas terjerat. Skandal suap impor daging sapi terbongkar saat KPK menangkap tangan Ahmad Fatana di sebuah hotel di Jakarta. Fatana disebut dekat dengan Lutfi. Dalam operasi tangkap tangan, KPK menyita 1 miliar rupiah yang diduga sebagai uang suap yang akan diberikan pada Lutfi. Di persidangan, Fatana terbukti menerima permintaan dari PT Indo Guna Utama untuk mendapat tambahan kuota impor daging sapi sebesar 8.000 ton dari Kementerian Pertanian. Bukan saja itu, Pak. Ingat, kita mau swasembada. Pengadilan Tindak Pidana Korupsi mengganjarnya 14 tahun penjara. Nanti malam muncul sudah dapat tentuan. Setelah 10 bulan berada di Bulu, Lutfi Hasan Ishak mendapat ganjarannya. Bekas anggota Komisi 1 DPR ini divonis 16 tahun penjara. Majelis Hakim menyatakan Lutfi bersama Fatana terbukti menerima duit sogok 1,3 triliun rupiah dari Direktur Utama PT Indo Guna Utama, Maria Elizabeth Liman. Lutfi divonis 16 tahun untuk perkara tindak pidana korupsi dan pencucian uang. Ini vonis terberat yang pernah dijatuhkan Pengadilan Tipikor kepada politisi. Terseretnya dua pucuk pemimpin partai politik yang berkibar di pemilu 2009 hanyalah pucuk dari aksi korupsi para politisi. Karena sebelum keduanya terjerat, sudah banyak politisi yang meringkuk di penjara karena terseret KPK. Komisi Pemberantasan Korupsi adalah lembaga yang pamornya paling terang di tanah air. Sejak berdiri tahun 2003, KPK menangani lebih dari 300 kasus. Hampir 170 diantaranya diputus bersalah di pengadilan. Kiprah ini berbuah penghargaan Ramon Magsaysay Award, penghargaan yang disebut sebagai Nobelnya Asia. Meski banyak menuai pujian, kritik dan gugatan tetap dialamatkan kepada KPK, khususnya menyangkut penuntasan kasus bailout Bank Senturi dan proyek Hambalang. AAN selaku Menpora tetapkan sebagai tersangka. Surat pengunduran diri saya sebagai Menpora. KPK akhirnya menahan bekas Menteri Pemuda dan Olahraga Andi Alifian Malarangan pertengahan Oktober lalu. Bekas petinggi Partai Demokrat ini ditetapkan sebagai tersangka karena diduga menyalahgunakan wewenangnya sebagai Menpora dalam proyek Hambalang. Audit investigasi Badan Pemeriksa Keuangan mencatat kerugian negara sebesar 463 miliar rupiah akibat penggelembungan dana pembangunan proyek. Proyek itu awalnya direkomendasikan sebagai sekolah olahraga 2 lantai berbiaya 125 miliar rupiah. Belakangan disulap menjadi sports center dengan biaya membengkak gila-gilaan hingga 2,5 triliun rupiah. Semua itu terjadi di masa Andi Malarangan memimpin Kemenpora. Orang pertama yang dicokok KPK adalah Deddy Kusdinar, Kepala Biro Keuangan dan Rumah Tangga Kemenpora. Bekas anak buah Andi Malarangan itu menjadi anak tangga pertama yang digunakan KPK menyasar tersangka lain. KPK kemudian menyeret satu persatu tersangka lain, yakni Anas Urbaningrum, petinggi PT Adikarya Teguh Bagus Muhammad Nur, dan Direktur Utama PT Duta Sari Citra Laras Mahfud Suroso.
Bekas Sekretaris Menpora Wafid Muharam bersaksi, Andi Malarangeng bertanggung jawab atas proyek Hambalang. Nah ini singkatnya begini, ya 600 juta. Kata Wafid nih, halaman 41, Anda baca sendiri. Kata Mahyudin ini Profesor Mahyudin, Ketua Komisi 10, fraksi Partai Demokrat. Oke, bukan karena saya Partai Golkar, saya bilang Pak Mahyudin Demokrat, memang Demokrat. Mahyudin minta 600 juta rupiah, ya pertama 500 kemudian 100, ya itu cerita yang di koran. Dan kata Mahyudin, menurut Wafid, ya dia Mahyudin sudah bilang ke Menpora Andi Malarangeng untuk membantu Andi Malarangeng di Kongres Partai Demokrat Bandung. Kata Wafid, dia mengirim ke Mahyudin pada April 2010 dan kata Wafid lagi, Mahyudin sudah menerimanya lewat ajudan Mahyudin. Deddy Kustinar sudah ditahan dan menjalani sidang pertama awal November. Dari Deddy inilah diharapkan bisa diungkap siapa saja yang kecipratan duit sogok Hambalang yang berhenti pada Andi Malarangeng. Skandal bailout Bank Senturi adalah perkara lain yang tak kalah alot ditangani KPK. KPK sudah menetapkan dua mantan Deputi Gubernur Bank Indonesia, Budi Mulya dan Siti Fajriah sebagai tersangka tahun lalu. Namun, KPK baru menahan Budi Mulya pertengahan November. Bekas Deputi Gubernur Bank Indonesia ini disangkakan terlibat dalam pemberian fasilitas pendanaan jangka pendek atau FPJP, serta penetapan Senturi sebagai bank gagal yang berdampak sistemik. Nanti kita lihat prosesnya, kita percayakan saja kepada proses. Tapi ada nggak Dewan Gubernur lain? Keputusan menalangi atau bailout Bank Senturi berawal dari keputusan Komite Stabilitas Sistem Keuangan (KSSK) pada 21 November 2008. Dananya mencapai 6,7 triliun rupiah atau seperempat dana kompensasi kenaikan harga BBM tahun 2013. Dana sebesar itu dikucurkan Lembaga Penjamin Simpanan atau LPS. Semula bailout Senturi menjadi perdebatan panas di parlemen. Penegakan hukumnya lalu diserahkan pada KPK. Setelah berlalu 5 tahun, akhir tahun ini menggelending kembali. Itu berarti kita sudah masuk tahap. KPK meminta keterangan Yusuf Kalla, saksi kunci bailout Senturi. Bank Senturi ada kekurangan, ada bolong 600. Oleh KKSK disetujui 600, tapi yang terjadi dibayar 2,5 dalam waktu 3 hari. Nah, itu yang bertanggung jawab siapa Pak yang berbantu? Ya tentu. Yang mengambil keputusannya dan membayarnya, ya KPK harus cari. Seperti mendaki puncak piramida, KPK memeriksa Wakil Presiden Budiono. Diputuskan bahwa bank ini diambil alih oleh LPS sejak tanggal 21 November kalau tidak salah ya. Dan untuk diselamatkan dan keputusan ini oleh KSSK, maka disitulah sudah ada perubahan yang mengawal. Pengawalnya adalah LPS sebagai pemilik utama dan pengawas bank dari Bank Indonesia yang menjaga kesehatan bank ini. Seperti cerita telenovela, skandal Senturi agaknya sudah menjelang akhir. Petinggi KPK menargetkan kasus ini rampung akhir tahun 2013 atau paling lambat awal tahun 2014. Senturi ini harus cepat. Oleh karena itu, untuk mengantisipasi kecepatan itu, kita berinisiatif untuk memeriksa di kantor Pak Budiono supaya lebih cepat. Sama Senturi dan Hambalang, itu mudah-mudahan bisa diselesaikan pada tahun ini. Tanpa perlu lagi direcoki para politisi di Senayan, kasus Senturi akan tuntas di tangan KPK. Tikus tak kenal kenyang, rakus bukan kepala otak tikus, memang bukan otak udang.
Sempurna sudah praktik korupsi di negeri ini. Setelah eksekutif dan legislatif, kini tokoh tertinggi di lembaga yudikatif juga tidak luput dari praktik kotor bernama korupsi. Penangkapan Ketua Mahkamah Konstitusi Akil Mukhtar dalam praktik suap menjadi peristiwa paling memalukan dalam jagat hukum di Republik ini. Tayangan berikut ini menutup timeline bidang hukum tahun 2013. Saya Rika Amru, sampai jumpa. Saya akan memenuhi kewajiban Ketua Mahkamah Konstitusi. Kepercayaan rakyat yang rendah sekarang ini. Adapun barang bukti yang akan diniatkan. Pemberhentian tidak dengan hormat kepada Hakim terlapor Dr. AM Akil Mukhtar SH.MH. Wajah Mahkamah Konstitusi tercoreng. Nahkoda benteng terakhir konstitusi itu, Akil Mukhtar, ditangkap tangan KPK. Dijebak, saya tidak tahu maksud dan kepentingannya apa. Akil yang belakangan sudah diberhentikan diduga menerima uang sogok antara 4 miliaran rupiah dari pihak yang mengurus perkara sengketa Pilkada Kabupaten Gunung Mas, Kalimantan Tengah, serta Pilkada Lebak Banten. Akil Mukhtar ditangkap bersama 4 orang lainnya di 2 lokasi berbeda, yakni Kompleks Widya Chandra Jakarta Selatan serta sebuah hotel di Jakarta Pusat. Penangkapan Akil Mukhtar membuat ambruk benteng terakhir konstitusi di negeri ini. Maklum, MK adalah anak kandung reformasi hukum yang dikenal bersih dan sangat dipercaya. Selain perkara suap, Akil dijerat pasal gratifikasi serta pencucian uang. KPK telah menyita sedikitnya 33 unit mobil terkait penyidikan terhadap bekas politisi Partai Golkar ini. Belum lagi aset Akil berupa tanah dan rumah. Penangkapan Akil Mukhtar berimbas pada marwah MK yang melorot. Presiden SBY merespon dengan menerbitkan peraturan pemerintah pengganti undang-undang. Antara lain, merevisi proses rekrutmen hakim konstitusi serta membentuk majelis kehormatan permanen bersama Komisi Yudisial. Saya, Presiden, berencana mempersiapkan peraturan pemerintah pengganti undang-undang Perpu untuk saya ajukan ke DPR RI yang antara lain akan mengatur persyaratan, aturan dan mekanisme seleksi dan pemilihan hakim Mahkamah Konstitusi. Selepas Akil diberhentikan, Hakim Konstitusi lalu memilih Hamdan Zulfa sebagai nahkoda baru MK. Sebelum Akil Mukhtar, Rudi Rubiandini, Kepala SKK Migas, juga kesandung suap. Seperti Akil, dosen karir yang dulu berkecimpung sebagai konsultan pengeboran migas itu diciduk KPK dalam operasi tangkap tangan. Rudi Rubiandini diduga menerima uang sogok lebih dari 7 miliar rupiah dari perusahaan migas asing, PT Kernel Oil. Sejak 12 November 2013, Rudi juga dijerat dengan pasal pencucian uang. Bahwa pemberian yang 400.000 itu adalah pemberian yang kedua. Ancaman pidananya paling lama 20 tahun dan denda maksimal 10 miliar rupiah. Saat bersaksi untuk terdakwa Simon Gunawan Tanjaya, Rudi mengatakan duit sogok sebesar 200.000 dolar AS mengalir ke Komisi Energi DPR. Kata Rudi, duit tadi sebagai THR, tunjangan hari raya untuk anggota Komisi Energi. THR itu untuk siapa saja? Kok banyak sekali? Akhirnya saya sampaikan THR itu 200.000 kepada sesuai dengan permintaan hanya untuk ke satu tempat, yaitu ke Komisi 7 DPR. Perkara Rudi Rubiandini akan disidangkan di Pengadilan Tipikor tak lama lagi. Rudi diduga menerima suap dari petinggi Kernel Oil
untuk memuluskan proses tender penjualan minyak dan gas di SKK Migas. Jika Akil Mokhtar dan Rudi Rudiandini sedang melangkah ke meja hijau, tak begitu dengan Inspektur Jenderal Polisi Joko Susilo. Bekas Kepala Korps Lalu Lintas Kepolisian ini sudah diganjar 10 tahun penjara dalam kasus korupsi pengadaan proyek simulator ujian surat izin mengemudi, plus pencucian uang. Joko Susilo tidak diwajibkan membayar uang pengganti kerugian negara sebesar 32 miliar rupiah sesuai tuntutan jaksa. Namun, aset dan hartanya senilai 200 miliar rupiah disita negara. Apakah cara ini cukup manjur untuk memiskinkannya? Mungkin iya. Setidaknya vonis untuk Joko plus perampasan aset miliknya cukup bikin keder orang untuk mencuri duit rakyat. Joko Susilo sudah, bagaimana dengan Akil Mokhtar dan Rudi Rudiandini? Nasib keduanya tergantung pengungkapan fakta-fakta di pengadilan. Publik menunggu putusan Majelis Hakim Pengadilan Tipikor bergigi untuk dua orang terhormat yang seharusnya jadi panutan rakyat.